يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم المصطفى بلغ مقاصدنا ما مضى بسيد الخلق شمس الحق منتصم محمد خير المعصوم ومعتصم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى له فرارة حبيب الله حاجته ومصدر الفضل والعرفان والكرم واغفر لنا ما مضى بلغ مقاصدنا مطهر الأرض من رجس ومن درن من عبد وسن أو عبد صنم يا رب لله من ملك ذي الإنسان من سكرم خير البرية من عرب ومن أجم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal kitabullah, khairal haji sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wa qala ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kembali di pagi hari menjelang siang kita duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia dalam rangka rutinitas majelis taklim. Tentunya harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala.
taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin jamaah rahimakumullah, kembali kita akan membuka apa yang terkandung dalam kitab Al-Jawahirul Kalamiyah fi idahi aqidatil islamiyah. Hal na'imul jannati ruhaniyun am jismaniyun wa kadzalika adzabun nar kaifa huwa wa halahuma daimani am yanqati'ani. Innal jannata tastamillu alal na'imaini ruhani wal jasmani parruhani litalazuzir ruhi katasbihu wal ibadati wa ruhiyatillahi ta'ala wa ilamihi biridahu anhum wal jismaniyu litalazuzil jismi kal akli wasyurbi wan nikah wan naru tastamilu alal azabil jismani. Saya lupa bah kita. Hal yang du'a udda'i awil mad'u wa lahu wa hal yasilu sawabu sadaqatil haja hayyi ilal mayyit idza uhdiya lahu dzalika. Itu. Inna sadaqata amra marghubun fihi wa du'a wa tadarru'a ila Allah ta'ala matlubun wa kilahuma nafi'un indahu ta'ala lil hayy wal mayyit. Ini masalah doa orang yang hidup kepada yang mati atau sedekah orang hidup untuk orang yang mati sampai atau tidak. Itu pertanyaannya, ya. Ya tadi hal yang pau doa al-mada'i wa wil mad'u wa yasilu sawaba sadaqatil hayyil ilal mayyit idza uhdiya lahu dzalika. Yang artinya hal apakah doa bermanfaat untuk orang yang berdoa, yang didoakan apakah yaitu sedekah orang yang hidup bisa sampai kepada mayat bila dihadiahkan kepadanya. Jawabannya qalal musannif inna sadaqata amrun marghubun. Sesungguhnya sedekah adalah perkara yang dianjurkan dan disenangi Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dan yaitu merendah kepada Allah adalah perkara yang dicari, yaitu dituntut keduanya bermanfaat, yaitu sisi Allah untuk orang yang hidup dan mati. Sering terjadi pertikaian, debat di antara umat Islam itu sendiri. Karena ada yang mereka katakan bahwa sedekah dan doa tidak akan sampai kepada orang yang mati, kata mereka. Tapi bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk memberikan jawaban terhadap mereka bahwa doa dan sedekah tidak akan sampai kepada orang yang mati? Nah, seandainya hal ini benar-benar enggak sampai, lalu untuk apa orang mati disolatin? Orang mati disolatin. Kalau nggak sampai itu doanya buat apa? Sedangkan isi sholat mayit doa semua dari Fatihah, baca salawat, Allah magfirlahu, Allahu dan seterusnya. 4 takbir itu semua berisikan doa. Logikanya kalau ini nggak sampai, sekali lagi buat apa mayit di salatin? Lebih baik lempar ke kali Jiung, selesai. Jadi nggak buat pekerjaan orang yang masih hidup, gitu kan? Nah, bisa jalan kaki, nggak bawa ambulan Yayasan Sahabat, nggak buang bensin lah.
Gitu kan? Nah ini seandainya ya. Nah di sini tadi sudah dikatakan ini suatu hal yang sangat margubun fihi wa du'a wa tadarru, di mana Allah sangat senang, sangat suka manakala ada seorang yang hidup bersedekah untuk yang telah meninggal dunia, apalagi diiringi dengan doa, rasa tawadu, rasa rendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jawaban musannif nafi'un indahu ta'alal hayyul mayyit, niscaya akan bermanfaat buat orang yang hidup baca doa maupun orang yang telah meninggal dunia dibacakan doa. Memang dalil mereka terkadang menggunakan hadis idza mata ibnu adam in qata amalu illa min salati. Apabila manusia mati putus amalnya. Yang putus amalnya orang hidup atau orang mati? Sedangkan yang di sini yang disebut oleh Rasulullah adalah orang yang mati putus amalnya. Loh, kenapa putus amalnya? Ya buktinya mandi dimandiin. Ke kuburan enggak jalan sendiri. Kapanpun dipakaiin, apa itu enggak akan ada perbuatan si mayit untuk bermanfaat karena orangnya sudah mati. Nah, ini kembali buat kita semua. Nah, adapun yang memberikan manfaat selama buat sampai hari kiamat adalah pertama sedekatin jariyatin, yakni wakaf. Itu model Pak Haji Suraji itu mewakafkan tanah buat yayasan tuh selamanya. Sekarang masih hidup orangnya sampai meninggal, sampai hari kiamat pahala ngalir terus menerus. Tinggal hitung aja jumlah. Anak yatim berapa, pengajian ibu berapa, pengajian bapak berapa, anak madrasah berapa, anak TK berapa. Jumlah total ada 300 anak, pahala udah 300. Belum lagi kegiatan kemaslahatan umat, kan gitu. Ya, ini contoh. Jadi makanya pahala buat yang mewakafkan tanah tersebut itu sampai hari kiamat gak bakalan putus pahalanya. Itu setiap hari. Udah berapa tahun kita membangun, udah berapa tahun kita mendaya gunakan itu tanah wakaf Pak Haji Suraji. Nah itu orangnya masih gagah, orangnya masih masih memimpin perusahaan. Coba bayangkan, masih hidup pahala jalan terus, apalagi sudah tuh keberuntungan orang yang mewakafkan tanah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Karya-karya tulis, karangan-karangan ulama salafus saleh dalam kitab kuning dan lain seterusnya itu menjadi hasil buah pahala walaupun orangnya sudah meninggal dunia. Yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya, itu pahala ngalir terus bagi si mayit. Nah, yang dilakukan tentunya oleh orang yang hidup kepada orang meninggal dunia, apalagi sebab nggak mungkin kalau hal ini putus nggak sampai kepada mayit. Makanya mu'alim kalau ditanya, mu'alim orang kan udah meninggal dunia nih, kita korbankan, kita akikahkan, kita sedekahkan, itu sampai apa enggak sih? Jawaban mu'alim cukup singkat. Sekarang saya tanya, korban, akikah, sedekah, kebaikan atau keburukan? Kebaikan kan? Yang namanya kebaikan pasti oleh Allah akan balas berdasarkan ayat man jaa bil hasanati fa asyru amsalihha. Barang siapa mendatangkan satu kebaikan dibalas 10 kebaikan. 1 ekor kambing dibalas 10 ekor kambing buat perempuan, laki-laki 20 ekor kambing. Itu kan? Nah, ini jadi kembali kepada kita semua. Jadi jawaban mu'alim singkat, ada enggak nilai kebaikannya untuk sedekah orang meninggal dunia, mengorbankan, mengakikahkan, mensedekahkan, diumumkan setiap hari Jumat menerima sedekah atau amal jariah
dari Bapak Fulan bin Fulan untuk pahalanya almarhum dan almarhumah disebut satu per satu. Kemudian di akhir kata MC mari kita baca Fatihah. Tuh, Fatihahnya dapat, sedekahnya juga dapat. Nah ini jadi jangan kita bingung mikirin sampai apa enggak diterima atau enggak. Ya ribet deh urusannya. Tapi kalau kita perhatikan dengan ayat tersebut, apapun kebaikan yang disampaikan atau yang diberikan pada orang lain itu 1/10. Nah apalagi orang meninggal dunia sangat mengharapkan doa dan sedekah untuk orang yang masih hidup terhadap mereka. Itu sangat mengharapkan. Mereka sangat butuh bantuan untuk saudara-saudaranya, untuk orang tua atau anak atau familinya, untuk membacakan doa dan sekaligus bersedekah untuk almarhum dan almarhumah. Kenapa harus takut? Kenapa dipikirin? Nggak sampai. Kalau nggak sampai silakan nih orang suruh mati duluan. Coba ente mati duluan. Kira-kira ini sedekah doa sampai enggak? Ya, nah ini kembali tadi kita jangan dengar orang-orang yang nggak karuan ngomong dianggap sedekah istilahnya doa nggak sampai kepada orang meninggal dunia. Makanya kalau nggak percaya suruh, sebab kalau debat nggak akan ada solusi jalan keluar kecuali suruh mati duluan. Ya, nah ini tadi. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan bahkan jangan sangkan sampai udah mati di dalam kubur. Di saat sakaratul maut saja dia udah timbul penyesalan yang sangat luar biasa. Sampai dia bilang laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Itu belum mati loh. Masih sakaratul maut. Ketika mau dicabut nyawa dia berkata ya Rabb, tangguhkan saya, berikan sebentar aja waktu hanya untuk mengambil uang. Di kartu ATM tinggal gesek doang kok. Ya, ini kalau itu uang gesek udah keluar, pasodako, saya akan sedekahkan apa yang kau miliki supaya saya termasuk orang yang soleh. Padahal napasnya udah ngap-ngapa, napasnya sudah hampir dicabut oleh Allah, baru timbul penyesalan mau mensedekahkan uang yang disimpan di bank. Gimana kalau yang di celengan? Tinggal bobok aja itu ayah. Itu kan. Nah, tinggal dibelah apa tuh celengan plastik. Nah, langsung dibawa ke masjid, bawa ke anak yatim, disedekahkan di jalan Allah. Nah, ini salah satu itu sebelum mati. Gimana udah mati? Sebelum mati aja udah apa? Udah menyesal, ya. Pak sadaqah wa akum minas sholihin. Saya akan sedekahkan tuh apa yang kau miliki ya Rob. Sebentar aja, cuman untuk mengambil duit doang. Kan gitu. Nah, supaya saya jadi orang yang soleh. Nah, kalau ibarat pepatah istilahnya, itu kan nasi udah jadi bubur. Ibarat ludah yang sudah jatuh ke tanah, nggak mungkin dijilat lagi kan gitu. Begitu juga nyawa udah di ujung istilahnya tenggorokan baru ngomong begitu kira-kira baru aja jalan selangkah tepar langsung mati, duitnya belum keambil. Gitu kan. Nah ini kembali pada kita semua, jangan takut, jangan khawatir karena orang meninggal dunia sekali lagi sangat mengharapkan menunggu doa dan sedekah pahala untuk almarhum dan almarhum. Ini kembali contohnya seingat waktu haji dulu. Semua keluarga saya umrohkan, saya niatkan buat mereka, mertua, ya orang tua segala macam, nenek, kakek segala macam. Suatu malam ini mertua laki-laki belum diumrohkan. Langsung malamnya saya mimpi. Mimpinya apa? Cemberut aja, nggak ngomong, nggak negor sama saya. Ini apa mimpi? Dalam hati, oh iya kemarin mertua perempuan diumrohkan, sekarang pagi-pagi bangun, teman-teman siapa yang mau ikut saya? Teman Ustaz, yuk kita ke Hudaybiyah.
ke Hudaybiyah merupakan tapal batas antara Mas'alil Haram di luar kota. Itu kan untuk melakukan umroh kembali masuk ke Masjidil Haram harus pakai umroh. Kan gitu. Udah niatkan untuk almarhumah saja bin fulan. Nah, pagi saya dengan teman, akhirnya malamnya nggak mimpi lagi. Kalau belum dikerjain kira-kira datang lagi kan? Datang lagi nggak? Mungkin bukan cemberut aja kali, bisa ditampar nih mantu. Gitu kan? Nah ini salah satu contoh. Itu kalau nggak sampai nggak mungkin. Karena itu hadis binimah. Saya rasakan sendiri bahwa kalau orang meninggal dunia sangat mengharapkan, menunggu doanya Allah. Makanya Nabi menganggap pelit kalau orang doa khusus hanya untuk pribadi atau kedua orang tua. Minimal ditambah Allahumma ighfir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bukan untuk pribadi dan kedua orang tua saja, untuk saudara-saudaraku baik Islam laki-laki maupun perempuan orang beriman, kita doakan Allahumma ighfir. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, kasihanilah mereka termasuk saudara kami orang Islam laki-laki dan perempuan. Tuh, itu namanya orang royal di dalam berdoa. Jangan cuma Allahumma ighfir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Paling cuma mertua ya doang yang dapat. Itu kan sama orang tua, tapi saudara kita ini alangkah pelitnya kalau kita nggak baca dengan kalimat wal muslimina wal muslimat. Baca tuh kalau baca doa untuk orang tua. Ini masalah doa. Pahala baca Quran pun jangan dikira nggak sampai. Kenapa? Tradisi orang-orang kampung berdasarkan didikan para ulama kiai dahulu, itu kalau orang yang meninggal dunia biasa dibacakan Quran dengan oleh orang lain dengan bayar sekian sesuai dengan hasil nego. Malah anak saya waktu pesantren di Rawamangkon nih, ya, itu saya tanya ada 7 orang yang baca Quran di kuburan selama 41 hari. Saya tanya berapa duit? Dia bilang apa? 15 juta. 15 juta emput platform 1 hari. Ya bagi orang kaya 15 juta mungkin dia anggap 15.000. Kalau bagi kita ya. Itu kan, ini salah satu contoh. Jadi itu pun sama. Kalau kita habis baca Quran untuk orang meninggal dunia, Allahumma ausil sawaba maqarana minal Qur'ani fulan bin fulan. Ya Allah, sampaikan bacaan Quran saya untuk almarhum Bapak fulan bin fulan. Disebut namanya. Nah, ini salah satu dari semenjak zaman dulu ulama-ulama salafus saleh, kalau ada orang yang meninggal dunia, mereka membaca Quran di rumahnya maupun di kuburan. Jangan dibilang itu nggak sampai. Bukan nggak sampai karena pelit nggak mau keluar duit. Kakek saya 41 hari 41 malam. Itu pun kori-kori dari Banten. Karena kebetulan kakek saya ini tuh bagus istilahnya diraham. Itu 41 hari 41 malam mereka dikasih masak di kuburan, jadi nggak pulang ke rumah. Coba bayangkan, pasang tenda di kuburan selama 41 hari. Nih, karena saya cerita dulu saya masih kecil, kakek saya meninggal dunia. Saya ingat itu ya, bahwa yang baca Qurannya adalah orang-orang Banten semua, karena sesuai dengan ketubagusannya, keturunan kesultanannya, sehingga yang baca pun pilihan dari keluarga saya. Ini salah satu contoh. Nah, kalau itu nggak sampai baca Quran mereka dengan biaya jutaan, kira-kira sia-sianya.
Bahkan kata Imam Suyuti boleh sampai nego. Wani pira Anda sabaca Quran di kuburan selama 7 hari. Mau bayar berapa duit? Itu sampai begitu ada ulama yang membolehkan, sebab kalau kita enggak nego, enggak transaksi di awal mau ngaji, terkadang nih yang punya rumah ngasih suka enak aja. Tahu enak aja? Karena baca udah seminggu selesai, paling kasih cuma 100.000 per orang, sedangkan waktu dan pikiran tercurah hanya untuk baca Quran kepada almarhum dan almarhumah. Sehingga timbul ada salah ulama yang mengatakan harus istilahnya berani memutuskan wani piro. Jadi sama-sama ridho. Iya kan? Sebab baca Quran enggak gegabah. Kalau bacanya salah, mayitnya bukan dapat pahala, malah jadi bulanan malaikat dipukulin terus. Itu kan. Nah ini contoh karena pengalaman saya. Itu kalau saya waktu pesantren di Pisang Emas di daerah tengah-tengah kota Banten. Al-Maqula Kiai Haji Jamhari namanya. Saya SMA waktu itu, ya pegain 6 tahun. Itu kalau dia meninggal saya dipanggil duluan oleh beliau. War, panggil teman kamu 7 orang. Ini yang sudah benar-benar dianggap oleh guru bisa baca Quran dengan baik. Setelah dipanggil 7 orang, ditanya saya, War, kamu kapan bisa ada waktu baca Quran di kuburan di kampung sana? Saya pikir saya disubuhkan baca sorogan dengan kiai. Jam 6:30 berangkat sekolah, pulang jam 1. Jam 1 masak ngeliwat, makan. Selesai 1:30 makan liwat 1 nampan bareng-bareng dengan teman. Itu pun nggak pakai telur, nggak pakai ikan, cukup pakai garam sama cabai rawit. Subhanallah. Masak dulu, sebelum masak pun cari kayu dulu. Bayangin kita cari kayu dulu di seputar pesantren, baru bisa masak. Udah masak matang, air belum ada. Udah, karena ada lapar pulang sekolah nih, masak air di bekas ngeliwat yang masih ada keraknya. Tahu kerak? Itu kan dimasak, begitu mulai matang tercium wangi aroma kerak tersebut. Diendapkan, selesai makan, minum sama bareng teman langsung dipancinya nggak pakai gelas. Coba kira-kira jangan. Itu dulu. Ini makanya saya bilang tahadus binikmah. Itu pasti. Sudah selesai 1 minggu, dipanggil lagi sama Pak Kiai. Kita nggak butuh untuk wani piro tadi, karena ini koordinatornya siapa? Kiai langsung. Nih War, ada baju nih buat kamu nih. Itu pertama kali saya pakai baju batik tuh hasil daripada baju di kuburan gitu kan. Nah ini uangnya, itu masing-masing dikasih. Kita nggak mengharapkan, kita dapat suruhan dari guru aja udah girang. Kenapa? Berarti guru udah punya nilai, ini murid ini santri ini segala macam. Ini salah satu contoh. Jangan dibilang orang baca Quran nggak sampai, kalau nggak percaya suruh mati duluan. Itu Quran. Apalagi kalau sedekah wakaf. Kita bawa AC ke masjid karena kelihatan Saban kurang AC nih. Bawa AC. Panggil DKM. Ya. Pak, saya mewakafkan nih AC buat masjid Saban. Kira-kira berapa butuhnya? Dihitung 1, 2, 3. Oh cuman 3 kok. Langsung beli ke toko AC 3, tolong dikirim ke masjid Saban. Ditulis, tolong bacakan Fatihah untuk almarhum dan almarhumah Fulan bin Fulan. Hari Jumat dibaca oleh pengurus. Alhamdulillah, masjid ada guru Saban dapat wakaf dari hamba Allah Fulan bin Fulan
AC sebanyak 3. Mari kita baca Fatihah untuk almarhum almarhumah, dibaca Fulan bin Fulan. Begitu dibaca, selesai baca Fatihah, langsung ditransfer pahalanya. Nyari tuh malaikat Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan bin Fulan. Fulan bin Fulan, ini ada sedekah AC ini buat pahala kamu nih. Itu gambarannya seperti itu. Nah, yang disebut tadi, begitu dengar suara namanya, kira-kira gimana? Alhamdulillah, untung punya anak yang soleh, yang kaya, yang mewakafkan AC buat saya. Kalau enggak, babak belur kita ini dipukulin terus. Itu gambarannya seperti itu. Kalau nggak percaya, ya mati aja dulu. Kalau nggak percaya, ini contoh kalau mewakafkan bentuk benda apapun atau karpet kayak dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh benda mati yang kita wakafkan atau apa sajalah ya. Nah, ini kembali buat kita semua, kalau seandainya semua apa yang kita niatkan untuk baca Quran, sedekah ataupun yang sudah kita baca tentang wasilah untuk memberikan minta solusi kepada Allah, dijadikan sebagai alat mohon kepada Allah yang di dalam kitab Riyadhus Shalihin kita sudah dengar dan baca bersama-sama. Itu salah satu contoh. Kembali pada kita semua, yuk kita sama-sama jangan berpikir picik, jangan bakhil gara-gara memsedekahkan orang tua, masih ada rasa sayang dan khawatir habis hartanya. Jangan. Insya Allah ya, kita akan selalu memperhatikan timbal balik jasa orang tua setelah meninggal dunia, karena masih hidup belum puas untuk memberikan sesuatu yang bisa membahagiakan kedua orang tua. Pas bagi kita memuncak menjadi pegawai ataupun kerja atau dagang, nah sehingga dagang maju, gaji lumayan, disisihkan setiap bulan untuk almarhum dan almarhumah pahalanya. Itu salah satu anak yang soleh. Begitu baca Fatihah, kira-kira di masjid kapasitasnya berapa orang? Ada 200 orang. 200 orang baca Fatihah. 200 bersebaran tuh pahala. Ya, mereka berebut untuk mendapatkan masing-masing pahala dari 200 orang baca Fatihah. Itu gambarannya seperti itu. Inilah hadirin jamaah rahimakumullah tentang manfaatnya doa dan bersedekah, baik bagi yang hidup maupun yang mati. Yang hidup dapat pahala, yang mati pun dapat pahala. Itulah makna yang terkandung dalam bacaan tadi. Masih ada waktu, kita break dulu sejenak. Iya. Ini sesuai dengan target berapa hari? Seminggu hatam nggak hatam, yang penting seminggu baca. Itu pun 24 jam kan? Katakanlah saya dapat jam 9 malam sampai jam 11 umpamanya, 2 jam ya. Baca Quran, nanti dari jam 11 teman saya baca sampai jam sekian. Teman saya dari jam sekian sampai subuh, teman saya dari subuh sampai pagi, dan teman saya dari pagi sampai siang. Terus 7 orang bergiril sesuai dengan jadwal yang mereka miliki. Itu salah satu contoh. Karena pengalaman saya waktu masih SMP, saya sudah terjun ke dalam dunia Quran di kubur. Itu judulnya, baca Quran di kubur. Iya, ya cuman sedikit sih beda agama doang. Karena orang tua kita dulu masih agama Nasrani, Yahudi atau agama apa saja. Kemudian kita sebagai anak masuk Islam, ya, atau orang tua kita murtad, na'udzubillah min dzalik. Ini tentunya doa maupun sedekah tidak akan sampai kepada mereka. Kenapa? Karena mereka itu nggak percaya dengan Allah. Mereka nggak yakin bahwa pahala akan sampai.
Dianggapnya orang sudah mati, nggak ada urusan dengan orang hidup, nggak ada urusan dengan masalah kuburan. Yang penting dianggap mati, selesai. Padahal proses masih berlaku di dalam kuburan. Proses di alam mizan, proses ketika ditimbang, proses ketika menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim. Ketika kita itu masih panjang perjalanan hidup dari mati sampai hari kiamat. Oleh mereka dianggap itu tidak ada. Semua orang mati udah selesai. Makanya ada yang dibakar segala. Itu dibakar. Saya punya tetangga dulu waktu di Poncol, anaknya cerita. Waktu bapaknya dibakar, itu ledakan perutnya kedengaran. Jadi perut meledak, dar, kepala meledak, dar. Dia sadar tuh betapa sakitnya kalau orang tua dibakar sampai perutnya meledak, kepalanya meledak. Tetap aja nggak mau. Padahal sakitnya dia bilang kayak apa dibakar. Kan gitu. Nah ini salah satu contoh. Ya, jadi kembali pertanyaan tadi, jangan harap doa dan sedekah yang kita hadiahkan untuk almarhum almarhumah yang telah meninggal dunia berbeda agama tidak akan sampai. Buktinya mereka nggak disolatin kan? Disolatin nggak? Nah kalau disolatin berarti sampai doanya kan gitu. Ini salah satu contoh, nggak akan sampai. Bahkan dianggap oleh Allah doanya itu benar-benar dolalan ba'idah, sangat sesat dengan sangat jauh sekali. Allah tidak akan terima doa mereka karena tidak ada kaitannya dengan kepercayaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih kembali, jadi dua pertanyaan tadi. Yang pertama, bahwasanya ada pahala buat orang hidup bacain Quran, orang yang meninggal dunia, termasuk sedekahnya, wakafnya, hibahnya dan sebagainya. Yang kedua tadi, kalau lain agama tidak akan sampai. Iya, karena ada hijab tadi, ada penghalang yang mengakibatkan doanya itu kembali lagi kepada yang baca. Kepada mayitnya nggak sampai, tapi bagi yang doanya tetap dapat pahala, cuman nggak disampaikan ya Allah. Jadi ada hijab, ada penghalang yang membuat doa ini nggak sampai. Sedekah juga pahalanya nggak sampai. Itu contoh. Udah. Ya, kebaikan yang dilakukan masa hidupnya nggak ada nilai sama sekali. Kan Rasulullah menyatakan dalam artinya, kalau orang kafir bersedekah spontan langsung dibayar oleh Allah di dunia. Di akhirat nihil, nggak ada sama sekali. Makanya yang dulu ya waktu kita megang yayasan anak yatim itu kan ada PT apa Maksim ya. Selalu dia kan santunan anak yatim, pernah beras sekarung Supermi 1 dus, belum amplopnya. Sampai sekarang masih. Nah si incimnya saya tanya, Cim, yo getol banget santunan yatim sama yayasan Sabang. Apa dia bilang? Alhamdulillah Ustaz, usaha saya membawa hoki dengan sebab santunan. Itu orang kafir aja dia percaya bawa hoki. Kenapa? Karena memang janji Allah seperti itu. Kalau orang kafir beramal kebaikan langsung dibayar di dunia, karena di akhirat nggak ada nilai sama sekali. Nah, kalau bahasa kita nih mampang mumpung, makanya si incim bilang, Alhamdulillah Ustadz, ini saya santunan yatim di Sabang membawa hoki perusahaan saya. Dan sampai sekarang ternyata masih dilakoni. Coba orang Islam ada yang begitu nggak? Orang kayak orang Islam ada yang begitu nggak? Itu orang kafir loh. Benar-benar masih kafir, tapi perhatian santunan sangat. Nah, karena dia bilang bahwa bahkan ada lagi di Gunung Sari berkorban 2 ekor sapi, 11 kambing. Jam 12 panitia telepon ke rumah. Ustaz, ini ada si Encek nih bawa 2 ekor sapi, 11 kambing, katanya mau berkorban. Lalu pertanyaannya, ini bapak korban kenapa? Ini malam saya mimpi kedatangan bapak saya
Katanya suruh berkorban 2 ekor sapi 11 kambing. Nah panitia bingung, terima jangan, karena yang bawa nih si Encek nih. Si Encek bawa 2 ekor sapi dan 11 kambing. Saya bilang terima, karena kita nggak minta kan. Yang nggak boleh kan kalau minta sama orang kafir. Kalau dikasih alhamdulillah. Jadi kalau kita kasih pertama membahagiakan orang yang beramal, nggak membuat kecewa orang beramal. Terima, saya bilang, cuman nanti penyembelihannya bedakan mana daging orang Islam, mana daging si Encek 11 kambing. Cuman sayang aja tuh panitia nggak ngasih daging sama saya. Lalu jam 12 malam nanyanya, punya pikiran ke sedikit. Kepalanya keanterin, kan Ustadz yang jawab gitu kan. Nah ini tolong. Ya tapi alhamdulillah. Masih apa? Masih mau tanya keabsahannya. Boleh nggak terima? Saya bilang terima, tapi dagingnya jangan dicampur. Ya pisahkan, nanti udah selesai. Punya kita nih baru punya mereka digarap penyembelihan 2 ekor sapi dan kambing. Kenapa? Karena tadi tuh dia pun beragama kafir, beragama lain masih percaya dengan ajaran Islam. Walaupun apakah si bapak Encek ini udah Islam atau belum, dia nggak cerita. Yang penting semalam saya mimpi suruh berkorban 2 ekor sapi dan kambing. Coba kira-kira masyarakat 2 ekor sapi cukup nggak? Kambing 11 cukup nggak? Cuman itu sayang tuh, Ustaznya nggak dikasih. Jam 12 malam telepon lagi tidur. Ya Allah, terima saya bilang. Ya alhamdulillah. Itu salah satu contoh. Dia yakin tuh pahalanya, minimal bawa happy. Kalau 2 ekor sapi 30 juta, 2 udah 60, kambing 11 harga 3 juta kali 11 33 juta ditambah 60 sama dengan 90 juta kali 10 berapa? Kehitung nggak tuh? Kehitung nggak tuh? Hitung sendiri deh. Itu pahala yang akan dikasih sama si bapaknya si Encek tadi itu. Alhamdulillah kan. Yang penting kita nggak boleh bawa proposal ngasih kepada si orang kafir. Itu na'udzubillah min dzalik. Sudah, jadi itu kenapa? Iya. Sama. Seandainya anak soleh tapi lain agama tetap nggak bakalan sampai. Anak soleh bukan berarti dia mendoakan dirinya sendiri, tapi ngundang jamaah masyarakat untuk baca doa bersama, pahalanya untuk itu pun termasuk anak yang soleh. Bukan anak soleh dia berdoa sendiri, karena doa sendiri ya nggak mampu kan. Katakanlah nggak bisa, umpamanya dia ngundang ustaz, guru diundang, masyarakat diundang, katakanlah datang 50 orang. Makanya hukum di dalam undang mengundang ini sesuai dengan tradisi Arab. Tradisi Arab ngundang, ustaz mohon nanti bawa jemaah sebanyak 20 orang sama ada acara syukuran. Ini pengurus masjidnya harus benar-benar tepat nih, sebanyak 20 orang. Nggak boleh lebih, karena kalau orang Arab beseknya udah pas 20. Nah kalau ada lebih di jalan, mau kemana? Kenapa? Ada Pak Haji mau syukuran, mau ikut padahal sholat juga kagak. Ini yang figurnya ini nih, si ustadznya ini harus ngitung, ada 20. Aduh, gimana tadi di jalan ada orang yang mau ikut, beberapa orang, jumlahnya jadi 30. Wah ini bisa tekor yang punya rumah nih. Ini tradisi Arab ya. Diumumkan tuh, bapak-bapak, saudara-saudara, maaf, saya diundang oleh Pak Haji cuma 20. Jadi mohon yang tadi nggak sholat dan nggak pernah sholat tolong jangan ikut. Bisa nggak tuh? Bisa nggak nih? Pak Musli tolong ya bawa jemaah 20 orang. Di jalan banyak yang ikut. Nah sebelum sampai itu harus ngitung dulu tuh Pak Musli. Lebih dari 20, kasih tahu. Itu tadi
maaf saya dikasih jatah cuman 20. Jadi tolong, ini maksud 20 orang yang di masjid. Kalau yang nggak pernah ke masjid tolong jangan ikut. Berani nggak, Bil? Sebab kita tetap tuh harus ganti rugi sebanyak 10 orang. Nih Pak Musli harus ngasih besek 10 orang karena undangan lebih dari ukuran. Itu gaya Arab ya. Tapi gaya Indonesia alhamdulillah sudah suka ada lebih undangan 20 minimal 50 sudah. Tuh tradisi Indonesia alhamdulillah masih ada perasaan apa? Itu orang Arab nggak bisa, 20 ya 20. Dihitung yang punya rumah. 1, 2, 3, 4, 20 pas silahkan masuk. Lebih tolong, yang lebih nih tolong pulang. Nah tadi caranya umumin yang sholat berjamaah, yang suka ke masjid. Tolong yang nggak berjamaah, tolong sadar supaya pulang. Kira-kira marah nggak? Marah nggak? Yang salah siapa? Ya, Pak Muslim nggak salah, karena aturannya tadi yang sholat gitu kan, yang nggak sholat, nah dia merasa nggak sholat, ya wajar kalaupun suruh pulang. Umpamanya itu orang Arab sampai segitunya, cuman alhamdulillah tradisi Indonesia nggak sampai seperti, walaupun lebih dari ukuran tetap disiapkan, terutama buat tetangga kalau ada yang nggak bisa hadir karena ada keperluan yang lain. Itu alhamdulillah Indonesia begitu tuh tolerannya. Ya, ya tenggang rasa dengan tetangga. Wah, bapak ini nggak datang nih, nanti anterin, gitu kan? Ternyata yang hadir aja lebih daripada ukuran, belum tetangga. Wah, masih kurang nih 5 lagi nih. Ayo beri deh kemana, ke warteg kayak ke Padang. Jangan sampai mengecewakan. Tuh Jakarta, Indonesia masih ada tenggang rasa dengan orang kalau ada yang lebih dari ukuran undangan. Itu termasuk anak soleh juga tuh. Ya, tiap malam Jumat ngopi di rumahnya dengan niat ya Allah mudah-mudahan suguhan yang saya berikan terhadap mereka jadi pahala buat untuk orang tua saya. Alhamdulillah malam Jumat ngobrol sambil dikasih makan, kasih ngopi, rokok segala macam, itu pahala dapat. Tetap ini termasuk anak yang soleh. Kenapa? Karena ingat sama orang tua, jasa di masa dulu masih hidup. Itu pun termasuk anak soleh. Kalau anak yang enggak soleh, boro-boro mau mengundang orang lain, dirinya sendiri enggak pernah berdoa, itu namanya bukan anak yang soleh, anak kurang asem namanya. Itu kan? Enggak ada timbal balik jasa buat siapa? Orang tua. Udah masuk? 2 menit lagi. Terakhir, masih ada. Iya. Iya warisan diingatin baca doanya. Enggak pernah ingat. Makanya di sini maaf kalau salah paham. Orang kalau diundang tahlil mereka enggak mau hadir karena dianggap itu suguhan, itu harta anak yatim, gitu kan anggapannya. Padahal nggak seperti itu. Kita pun nggak sebodoh pikiran mereka, ya nggak sebodoh pikiran mereka. Karena ada teknis bagaimana caranya supaya ini harta warisan tetap utuh tapi orang tua dapat di. Sekarang berembuk, ada keluarga katakanlah 5-7 orang. Ini bapak kita telah meninggal dunia, biaya tentunya orang tua nggak ada, maka dari penguburan sampai 7 hari ini kan butuh biaya. Siapa yang mau menanggulangi? Nanti kalau misalnya warisan ini dijual, kita sisihkan uang yang sudah dikeluarkan selama 7 hari, berapa totalnya? Siapa yang menanggulangi? Oh udah biar saya, bila perlu tak usah dibayar, yang penting saya rela untuk istilahnya timbal balik jasa terhadap orang tua. Berarti nggak ada masalah, warisan utuh. Tapi kalau seandainya ada tadi utang piutang, diambilnya nanti warisan ketika dijual. Sisihkan dulu berapa juta, habis 10 juta, 10 juta untuk orang tua, sisanya baru dibagi warisan. Berarti di sini nggak ada harta anak. Itu teknik caranya. Itu contoh.
Mereka enggak mengambil sepintas. Wah, sampai ada kasus bawa besek dibuang ke tong sampah. Pagi-pagi heboh. Ternyata ini besek masih utuh. Ayam panggangnya masih ada. Telurnya masih ada. Bingung masyarakat. Aduh, siapa yang membuang berkat gitu kan. Sayang banget, coba dilelang. Tahu dilelang? Siapa yang mau besek saya 10.000 nih, silakan bayar. Masih mending manfaatkan, ini nggak dibuang. Setelah punya selidik, ternyata Pak RT bertindak. Dipanggil tuh orang, kenapa kok Anda teganya orang masak mati-matian, melain untuk para tamu, kok malah dibuang? Apa alasan Anda? Saya nggak mau, khawatir itu harta anak yatim. Loh, Anda tahu dia dari mana itu harta anak yatim? Tahu nggak Anda caranya? Begini gimana? Itu termasuk salah satu kategori yang kurang cermat mengamati sedekah dari keluarga almarhum. Itu nggak ada harta anak, itu caranya. Inilah hadirin, waktu Isra juga lah yang memisahkan kita sementara. Harapan kita mudah-mudahan Allah bisa mengembalikan hari Sabtu yang akan datang, duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia ini. Apa yang dengar bersama jadikan yang bermanfaat, yang menghantarkan ibadah kita diterima dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan dan kesalahan kita diampuninya. Kelak kita semua mati husnul khatimah. Mari kita tutup dengan zikir tauhid. Falyatafaddal mashkura.